Shalom saudaraku sekalian. Saudaraku, kita masih dalam masa-masa pandemi di mana kita masih terus bergumul dalam kondisi kehidupan kita, kondisi pekerjaan kita dan lain sebagainya. Dan bayangkan kalau seandainya saja virus untuk corona ini telah ditemukan, atau juga mungkin ada berbagai macam solusi yang lain sehingga virus ini tidak lagi membatasi kehidupan kita, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi dan kemudian bahkan bisa lebih berkembang lagi. Kira-kira ketika kondisinya seperti itu, apa yang akan kita lakukan pertama kali? Apakah kita akan booking tiket untuk liburan? Ataukah kita akan melakukan berbagai hal yang selama ini kita inginkan namun tidak bisa kita lakukan karena karantina? Atau mungkin berbagai hal yang lainnya. Apapun itu saya pikir cukup wajar karena kita sudah terbatasi sekian lamanya. Namun satu hal yang penting dan saya pikir nggak bisa dilupakan adalah untuk kita bersyukur dan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pasal yang ke-9, Daud juga melakukan hal yang serupa. Ketika kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari di berbagai mazmur sebelumnya, atau juga ketika kita membaca Alkitab kita mendapati bahwasanya Daud itu orang yang cukup banyak bergumulannya. Nampaknya ia keluar dari satu pergumulan masuk ke pergumulan yang lainnya, satu masalah masuk ke masalah yang lainnya. Dan ketika dia menuliskan mazmur pasal yang ke-9, nampaknya ada sebuah solusi di satu masalah yang dia hadapi saat itu. Dan itu membuat dia bersyukur, itu membuat dia mau memuji Tuhan. Saya bacakan ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Daud mengatakan demikian: Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Ayat yang ke-12. Bermazmurlah bagi Tuhan dan bersemayam di Sion. Dan berbagai ayat yang lainnya di sepanjang Mazmur 9 ini yang mengungkapkan bagaimana Daud itu rindu untuk dia mengucap syukur, rindu untuk dia bersukacita dan bermazmur bagi Tuhan. Ada beberapa penafsir yang mencoba untuk memperkirakan kira-kira situasinya seperti apa pada saat Mazmur 9 ini dituliskan. Ada yang memperkirakan apakah ini ketika Daud mengalami sebuah kemenangan atas Filistin, ataukah ini adalah sebuah mazmur yang ditulis ketika musuh-musuhnya, ada banyak musuh Daud, musuh-musuhnya mengalami celaka atau musuh-musuhnya kalah dan segala macamnya. Apapun itu, tidak ada satu indikasi yang pasti, tetapi apapun itu, Daud bisa saja meresponi kemenangannya, kelepasan dari masalah itu dengan dia bersukacita, dengan dia berpesta seperti orang-orang pada umumnya atau raja-raja pada umumnya. Tetapi ternyata bukan itu yang dilakukan. Ketika dia mendapatkan kelepasan, ketika dia mendapatkan sebuah kemenangan, dia berhenti dan kemudian inilah yang Daud inginkan. Dia mau bersyukur, dia mau menceritakan, dia mau bersukacita dan bersukaria, dia mau menyembah Allah. Penyembahan kepada Allah keluar secara alamiah dari hidup yang berlimpah oleh anugerah. Sekali lagi, penyembahan kepada Allah keluar secara alamiah dari hidup yang berlimpah oleh anugerah. Ketika kita menyadari pertolongan Tuhan bagi kita, ketika kita menyadari berbagai macam kemurahan Tuhan buat kita, selayaknya lah kita kemudian kembali kepada Tuhan dan kita bersyukur, kita memuji, memuliakan Allah kita. Dan bukan cuma itu, Daud bukan cuma bersyukur, menyembah Allah, tetapi dia juga mau menceritakan segala perbuatan Allah itu kepada bangsa-bangsa lain. Ayat yang kedua tadi dikatakan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ayat yang ke-11 tadi juga mengatakan demikian. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, supaya, ayat yang ke-21, biarlah mereka, bangsa-bangsa lain itu, menjadi takut, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Dengan kata lain, Daud ini mengatakan, apa yang aku alami ini, aku ingin ceritakan kepada bangsa-bangsa lain, sehingga bangsa-bangsa lain pun yang tidak mengenal Tuhan pada waktu itu, mereka kemudian bisa mengenal Allah, sehingga mereka juga menyadari siapa mereka sebagai manusia dan siapa Allah yang berkuasa itu. Misi itu bukan sebuah tugas yang terpisah dari diri, melainkan bersumber dari hati yang dipenuhi dengan kasih ilahi. Sekali lagi, misi itu bukan sebuah tugas yang terpisah dari diri kita, melainkan bersumber dari hati yang dipenuhi oleh kasih ilahi. Ada beberapa anggapan yang salah tentang misi, yang berpikir bahwasanya misi itu sebuah tugas yang terpisah atau sebuah tambahan dalam hidup kita. Orang punya berbagai macam urusan.
dia punya urusan keluarga, dia punya urusan pekerjaan atau sekolah dan lain sebagainya. Dan ketika baca Alkitab, maka di sana dia menemukan ada sebuah tugas untuk bermisi, sebuah amanat agung. Dan menjadi semakin berat ketika dia menambahkan itu sebagai sebuah tugas tambahan. Wah, aku harus mengerjakan A, B, C, sekarang tambah lagi mengerjakan misi sebagai suatu hal yang terlepas dari kehidupannya. Tentu saja bukan demikian yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi misi itu harus dipahami sebagai sebuah luapan hati yang keluar dari hati kita ketika hati kita itu sudah diisi oleh kasih ilahi. Seperti seorang pengemis yang menceritakan kepada pengemis lain dari mana dia mendapatkan sepotong roti. Demikianlah seharusnya kita itu berbagi sukacita, berbagi kabar baik ini yang telah kita alami, yang telah kita terima kepada orang lain, supaya mereka pun juga merasakan hal yang serupa seperti kita. Mereka pun juga bisa bersukacita seperti kita. Karena pada dasarnya kita juga adalah orang yang suka bercerita. Kita suka cerita tentang pencapaian-pencapaian kita, tentang hal-hal yang baik yang kita alami itu kepada teman-teman kita. Atau setidaknya di masa media sosial ini kita kemudian memposting pencapaian kita, atau kita suka mereview apa yang sudah kita alami di tempat tertentu atau makanan tertentu, dan kemudian kita posting supaya orang lain pun juga kemudian tahu hal itu, dan kemudian kita rindu juga mereka juga bisa merasakan hal yang sama. Bukankah hal itu juga yang harusnya ada dalam hati kita ketika kita juga mengecap kebaikan Tuhan? Seperti itulah misi. Kita menceritakan kepada orang lain apa yang telah kita alami, dan kemudian kita rindu orang lain pun juga merasakan hal yang serupa. Misi itu bukan suatu hal yang terpisah, tapi suatu hal yang begitu dekat dengan kita. Karena itu adalah apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang ini kita ceritakan kepada orang lain. Namun dengan demikian, apakah artinya kalau kita itu masih bergumul? Apakah artinya kalau kita saat ini masih dalam pergumulan yang belum dapat solusi, maka kita nggak bisa untuk memuji Tuhan? Apakah kita nggak bisa bersyukur? Apakah kita nggak bisa bersaksi seperti Daud? Tentu saja tidak. Bersyukur dan bersaksi itu bukan hanya karena pemberian dari Tuhan, tetapi karena Sang Pemberi itu sendiri, Sang Pemberi yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Di satu sisi yang lain, kita harus mengingat bahwasanya bentuk pertolongan Tuhan bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang ditolong oleh Tuhan melalui sebuah kelepasan, sebuah kesembuhan dan segala macamnya. Namun orang-orang lain mungkin juga mendapatkan pertolongan Tuhan melalui kekuatan untuk melalui setiap persoalan yang ada. Bentuk pertolongan Tuhan masing-masing kepada masing-masing orang itu berbeda-beda. Sehingga apapun kondisinya, bagaimanapun situasi kita saat ini, kita masih tetap bisa bersyukur dan bersaksi atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, atas bagaimana Tuhan menolong kita, entah itu sebagai sebuah solusi ataupun sebagai sebuah kekuatan yang memampukan kita untuk tetap survive di dalam masa-masa ini. Biarlah kita senantiasa untuk bersyukur dan bersaksi bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau senantiasa bersyukur dan bersaksi bagi Tuhan, karena kami sadar apapun yang kami alami saat ini, kasih Tuhan selalu nyata. Bukan hanya karena pemberian-pemberian berkat-berkat yang kami terima, tetapi kami menyadari siapa Sang Pemberi itu, siapa Tuhan bagi kami yang gak pernah berubah apapun kondisi kami. Dan kami percaya sekalipun mungkin kami belum mendapatkan solusi seperti orang-orang lain, kami masih tetap bisa bersaksi dan bersyukur, karena bentuk pertolongan Tuhan bagi kami mungkin beda. Tuhan memberikan kekuatan, bukan kelepasan. Tuhan memberikan kami damai, bukan solusi. Mungkin saat ini itu yang kami alami, tapi apapun itu, kami tetap bisa bersyukur dan bermazmur, bersyukur dan bersaksi. Terima kasih Bapak, dalam nama berdoa. Amin. Soli Deo Gloria.